Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat 21 Februari 2020 dilangsungkan ujian terbuka dalam rangka promosi Doktor Pasca Sarjana UIN Ampel Surabaya dengan Promopedus Saudara Abdul Majid. Kepada Promopedus disilakan tempat menuju mimbar. Sidang dimulai dipimpin oleh Ketua Sidang kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Nur Fuad MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tim penguji disertasi tahap terbuka atas nama Saudara Profendus Abdul Majid. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA, promotor sekaligus penguji. Bapak Dr. Haji Iskandar Ritonga MAG, promotor sekaligus penguji. Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Yasin MAG, penguji utama dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Faisal Haq MAG, penguji. Bapak Dr. Sirojul Arifin MEI, penguji. Bapak Dr. Haji Muhammad Arif MA, sekretaris sekaligus penguji. Para hadirin yang saya muliakan dan Saudara Promopedus Abdul Majid. Sebelum saya membuka ujian disertasi tahap terbuka ini, perkenankan saya mengajukan pertanyaan kepada Saudara Promopedus. Apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat siang ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Apakah saudara siap diuji? Siap. Terima kasih. Marilah kita mulai ujian disertasi tahap terbuka ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan ketentuan teknis akademis ujian disertasi tahap terbuka. 1. Naskah disertasi telah dinyatakan lulus dalam ujian tahap pertama atau tertutup dan perbaikannya telah disetujui oleh semua penguji disertasi tahap pertama dengan menandatangani lembar persetujuan perbaikan yang telah disediakan. 2. Ujian disertasi tahap kedua hanya dapat dilaksanakan dan menetapkan keputusan hasil ujian apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang penguji, termasuk promotor dan seorang penguji berasal dari luar UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan alhamdulillah telah memenuhi ketentuan ini. Kemudian prosedur pelaksanaan ujian terbuka program Doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 1. Ketua membuka dan memimpin ujian. 2. Promopedus menyampaikan pokok-pokok disertasi tanpa membaca naskah maksimum 10 menit. 3. Promotor pertama sebagai penguji diberi waktu maksimum 10 menit. Promotor kedua sebagai penguji diberi waktu maksimum 10 menit. 3 penguji utama, salian ketua dan sekretaris diberi waktu 45 menit. Sekretaris sebagai penguji diberi waktu 10 menit. Ketua sebagai penguji diberi waktu 10 menit. Sidang tim penguji diberi waktu maksimum 10 menit. Yudisium dan penyerahan tanda kelulusan 5 menit. Kesan pesan promotor maksimum 10 menit. Dan terakhir ucapan selamat dari penguji dan seluruh undangan kepada Dr. baru. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Profendus Abdul Majid untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi tanpa membaca naskah maksimum 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang kami hormati tim penguji, seluruh tim penguji yang kami hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Zairul MA, yang kami hormati Dr. Haji Iskandar Ditunga MA, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Yasin SH MAG, yang kami hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Faisal Haq MA, yang kami hormati Dr. Syariful Arifin SS MEI, yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Arif LCMA, yang kami hormati kedua orang tua kami dan kedua mertua kami yang kami taklimi, dan yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jakarta Timur, mohon maaf, dan yang kami hormati para undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami sebagai Perkendus diberi kesempatan untuk mempresentasikan rencana penelitian kami terkait dengan disertasi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan lembaga independen yang tidak ada campur dari pemerintahan. Itu merupakan lembaga yang mengawasi tentang perbankan dan non-bank. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ini adalah pengawasan bank itu sesungguhnya ada pada BI, di mana BI itu tugas daripada Bank Indonesia yang ada di Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan masalah moneter. Tapi yang kedua adalah mengatur dan menjaga masalah kelancaran pembayaran. Yang nomor 3 adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Sejak diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pelaksanaan daripada pengawasan terhadap bank maupun non-bank itu adalah semuanya ada pada OJK, sehingga badan seperti BPKPAM, badan seperti BPKPAM, badan pengawas modal dan pengawas modal, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan itu sebenarnya adalah ketika OJK itu diberdirikan dan menjadi lembaga yang independen, maka seluruh aktivitas semuanya dilakukan oleh OJK. Pertanyaan kemudian, apa sih yang membuat peneliti atau kami sebagai Perkendus dalam kesempatan ini adalah merupakan kegelisahan kan ya. Ketika kemudian Undang-Undang OJK sudah kemudian disahkan sebagai lembaga yang independen yang mengawasi tentang perbankan, kemudian kenapa di bank, mohon maaf kan, di 3 bank itu kemudian bermasalah di dalam pembiayaannya. Apa sih yang melatar belakangi daripada itu semuanya? Yang melatar belakangi adalah pertama terkait dengan persoalan internal di bank, yang kedua persoalan yang terjadi pada internal nasabah. Kemudian manajemen yang kurang baik, terutama di pengawasan itu, terutama di DBS. Sehingga dari itu semuanya mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Yang sering terjadi setelah kami melakukan interview, melakukan wawancara dengan ketiga bank, baik Bank Mandiri Syariah dengan Bank Muamalah maupun Bank BJB, Bank Jabar Banten, yang pada intinya bahwa kenapa kok terjadi pembiayaan bermasalah? Ini akibat dari persoalan bahwa ada manajemen yang manajemen yang error kan ya, terutama pada pelaksanaan daripada perbankan itu sendiri.
Yang kedua terkait dengan nasabah yang kemudian lebih banyak mempunyai etikat yang kurang baik. Satu contoh, ketika seseorang itu kemudian mengajukan merubah hak di bank atau bank, pada saat kemudian ada pencairan daripada keuangan itu sendiri, kemudian tidak karena ada etikat yang jelek, seharusnya membangun rumah ternyata membeli mobil. Ketika kemudian pembayaran terjadilah prestasi dari pihak nasabah itu sendiri. Ini adalah contoh-contoh kasus yang terjadi di ketiga bank. Dari ketiga bank ini sebenarnya perbankan saya itu ada sekitar 14 kan ya. Cuman kenapa kami kemudian mengangkat persoalan tiga bank ini? Bagi kami adalah pertama, ketiga bank ini merupakan sudah mewakili di antara 14 bank syariah kan ya. Pertama, yang kedua, bahwa kami sebagai Porwondus sangat memungkinkan untuk mencari data-data terkait dengan pembiayaan bermasalah di ketiga bank itu sendiri. Kemudian dari persoalan itu sendiri bagaimana? Karena cakupannya permasalahan di OJK adalah terlalu luas bagi kami, maka kemudian kami membatasi kan. Pembatasan itu adalah terkait dengan dalam rumusan masalah bagaimana implementasi undang-undang OJK, implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam pembiayaan bermasalah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana analisa yuridis terkait penerapan undang-undang nomor 21 tahun 2011 terkait dengan pembiayaan bermasalah itu sendiri. Dari kesimpulan kami kan ya, bahwa setelah kami menyimpulkan dari setelah kami mencoba untuk mengadakan mengadakan wawancara maupun mengadakan observasi kepada ketiga bank itu, maka kemudian menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2011 itu tentang pembiayaan bermasalah adalah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu manajemen risiko dan penegakan hukum. Manajemen risiko itu merupakan mekanisme pengawasan OJK untuk mengatur setiap bank agar konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pembiayaan. Penegakan hukum merupakan mekanisme pengawasan OJK untuk mengatur setiap bank maupun mengatasi pembiayaan bermasalah melalui upaya hukum, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Secara yuridis, implementasi undang-undang OJK dalam pembiayaan bermasalah dalam ketiga bank ini adalah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu masalah tuzuriyah, di mana hukum Islam itu adanya undang-undang OJK ini selaras dengan adanya hukum Islam, yaitu terkait dengan maslahat, di mana kami mengutip dari pendapat Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, termasuk usul khamsah yang diantaranya adalah hifdzul mal. Makanya keadaan lembaga OJK itu merupakan manifestasi daripada nilai-nilai atau hukum Islam, nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam itu sendiri. Kemudian di dalam penelitian kami terkait dengan teori yang kami pakai dalam penelitian ini adalah kami memakai teori yang ditemukan oleh Lauren Friedman, yaitu dalam kenyataan kan ya, dalam penegakan hukum itu ada kalanya penerapan hukum itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan aturan mainnya. Tapi kenyataannya di dalam lapangan kadang-kadang tidak sesuai harapan. Itu semuanya apa masalahnya? Pertama, disebabkan oleh 3 faktor. Pertama adalah structure. Structure itu adalah institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan yang tidak berjalan. Yang kedua terkait dengan substansi, yaitu norma atau perilaku manusia yang ada dalam sistem itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan legal culture. Culture itu adalah budaya hukum. Inilah yang kemudian di dalam metode atau dalam teori terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembiayaan bermasalah ini adalah bagaimana agar supaya pelaku perbankan dengan nasabah ini kemudian tidak ada yang dirugikan, sama-sama diuntungkan. Kemudian untuk menguatkan penegakan hukum yang disampaikan oleh Friedman itu, kemudian kami dukung dengan teori kritik hukum. Artinya apa? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu adalah
undang-undang yang sudah mapan. Akan tetapi apakah kemudian ada celah untuk kemudian mengkritik? Disitulah kemudian kami untuk mencoba bahwa undang-undang yang sudah ada, undang-undang OJK itu adalah merupakan bisa jadi terbuka dan bisa dirubah baik itu secara materi maupun secara substansi. Oleh karena itu maka kemudian dari kedua undang-undang dari kedua teori ini kemudian kami mencoba memperkuat dengan menggunakan teori masalah yang tadi kami sampaikan sejak awal, bahwa perlu adanya OJK itu dalam rangka untuk limaslahatil ummah. Yang kedua adalah untuk kepastian hukum. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan apa yang kami teliti. Disertasi kami berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terkait dengan pembiayaan berencana dalam di ketiga bab. Saja dari saya penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Provinus. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis, Bapak penguji eksternal, penguji internal, Bapak promotor, partner saya, Saudara Provinus, dan para hadirin, rahmatullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saudara Abdul Majid, saya sebagai promotor tentu lebih memuji, bukan memuji, lebih mempromosikan. Nanti kalau yang muji, yang cari salah-salahnya di sana itu. Kalau saya ingin saya mempromosikan saudara bahwa saudara sebagai orang yang sudah sibuk di birokrasi masih alhamdulillah ada kesempatan untuk studi, walaupun tentu dengan susah payah. Moga-moga ini menjadi akhir penderitaan studi saudara. Yang setelah ini adalah fa'inna ma'al usri yusra. Sebagai promotor saya ingin meyakinkan kepada semuanya, juga kepada penguji Dewan Penguji atau Majelis Munaqasyah, bahwa Saudara Abdul Majid ini kalau panjenengan baca riwayat hidupnya, riwayat pendidikannya, memang bersusah payah, artinya berat untuk mencapai level ini adalah tentu tidak dengan mudah, tentu perlu perjuangan yang harus saya dan kita apresiasi. Dan kepada yang belum selesai silahkan tiru Saudara Abdul Majid. Berapa semester saudara? Sekarang semester berapa? Sejak semester Ke lawan 2016 ya termasuk 2012. Oh, berarti pembaruan termasuk pembaruan. Artinya walaupun sudah hampir hampir injury time, ini sudah injury time, hampir injury time, tapi masih bisa menyelesaikan. Wahai para injury time, ini di belakang banyak sekali itu calon-calon dokter yang hampir kena penalti itu. Tiru salah satu. Sesibuk apapun saya sebagai promotor, saya tahu betul bagaimana saya memudahkan dia mau ketemu dimanapun saya penuhi. Artinya karena saya ingin bagaimana supaya bisa selesai. Saya juga begitu kepada yang belum selesai dulu ini, bahwa perjuangan itu memang harus dengan susah payah, tidak mungkin dengan hanya berleha-leha atau bersantai ya. Tentu pantasnya saya harus bertanya kan. Pantasnya harus bertanya, walaupun sekaligus memuji. Saya ingin kira-kira aplikasi ilmu ini gimana ya dengan jabatan saudara sebagai Ketua Pengadilan Agama itu. Ada ketemunya, ada nyantolnya, Sinkronisasi. Ada sinkronisasinya. Iya. Iya. Kami jawab, Prof. Iya, silakan. Kami karena sebagai abdi negara, terutama di yudikatif, kami sebagai hakim pengadilan agama, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan perkara persoalan tadi itu, perkara saja, tetapi dalam pasal 49, kewenangan pengadilan agama sudah merambat kepada persoalan ekonomi syariah. Oleh karena itu, maka kami sebagai hakim agama maka berusaha untuk harus selalu belajar. Pada saat kemudian terjadi kontestasi antara perbankan dengan nasabah, maka kemudian secara absolut kan ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu, maka kemudian wilayah untuk diajukan pihak itu kepada
pengadilan agama. Oleh karena itu maka sangat wajib bagi kami Abu Ta'aliyah agar supaya belajar